Salah satu cabang olahraga populer di Indonesia adalah renang. Renang dikenal banyak memiliki manfaat untuk kesehatan raga dan membentuk postur tubuh yang ideal. Renang yang biasa dilakukan sebagai hobi, olahraga rutin, ataupun refreshing semata, dalam dunia profesional sering dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan resmi. Nomor-nomor gaya renang yang diperlombakan seperti renang gaya bebas, kupu-kupu, dada, dan renang gaya punggung, meliputi jarak 50 meter sampai 1.500 meter. Pengertian renang secara singkatnya adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan, mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Selain itu, sebagai jenis olahraga, renang juga berguna menyehatkan tubuh. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam renang di kota. Sejak itu, renang semakin populer. Bahkan, pada tahun 1869, muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Renang kemudian semakin dikenal dunia, sehingga pada tahun 1896, renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang, seperti Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Perserikatan Renang Bandung atau Banduze Zembon rupanya menginspirasi terbentuknya perkumpulan serupa di tingkat yang lebih tinggi. Di Jawa Barat, ada West Java Zembon yang dibentuk pada tahun 1918. Sementara, di Jawa Timur, didirikan Oost Java Zembon pada tahun 1927. Berdirinya perkumpulan renang tersebut membuahkan hasil. Di ajang Far Eastern Games atau Olimpiade Timur Jauh yang diselenggarakan pada tahun 1934 di Manila, Filipina, 2 orang peloncat indah dari Hindia Belanda sukses mengukir prestasi sebagai juara pertama dan kedua. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional. Gaya katak atau gaya dada. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap. Bernapas dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Gaya bebas. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh para pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan menungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap permukaan air. Lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, tolehkan ke arah kanan atau kiri di atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air, sehingga posisi tubuh menjadi miring. Gaya punggung. Gaya punggung merupakan gaya renang tertua setelah gaya bebas, dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali dari atas balok start, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpu ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas, dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh.
Gaya kupu-kupu. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Gaya kupu-kupu sering disebut juga gaya lumba-lumba. Posisi badan harus menghadap ke arah permukaan air, lalu kedua lengan ditekan ke bawah secara bersamaan, lalu digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan, seperti gerakan sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara diembuskan secara kuat dari hidung dan mulut. Dari gaya-gaya renang tersebut, terdapat banyak manfaat yang diterima, seperti menguatkan atau mengencangkan otot kaki, menguatkan otot lengan, dan mengatur pernapasan kita. Semakin sering berlatih, maka akan bisa membiasakan diri dengan air. Kebanyakan orang terlalu takut dengan kedalaman air kolam renang. Namun, semua itu bisa diatasi dengan belajar berbagai macam gaya renang.